Kasus ini mungkin menjadi kasus kekerasan seksual paling buruk di Korea Selatan. Seorang gadis berusia 14 tahun dipaksa melayani sebanyak 44 pria dalam waktu 11 bulan. Pada bulan Juni tahun 2003, seorang gadis dari kota Ulsan, Korea Selatan yang dikenal dengan nama Choi berkenalan dengan seorang pria melalui telepon. Pria tersebut adalah anggota dari sekolah kelas menengah yang dikenal dengan nama Park. Setelah beberapa bulan mereka berkomunikasi secara online, pada Januari tahun 2004, Park mengundang Choi datang ke rumahnya di Miryang. Choi yang lugu sama sekali tidak memiliki prasangka buruk terhadap pria yang ia kenal secara online meskipun ia belum pernah bertemu secara langsung. Choi datang langsung ke lokasi yang telah ditujukan oleh Park, dan saat itulah Park melakukan aksi buruk yang telah ia rencanakan. Park memukul kepala Choi dengan pipa besi sehingga Choi tidak sadarkan diri. Setelah mengetahui targetnya telah tidak berdaya, Park membawa tubuh Choi ke sebuah penginapan. Di sana, sekitar 10 temannya telah menunggu. Ini adalah awal yang buruk bagi Choi yang akan terus dia ingat seumur hidupnya. Teman-teman Park yang telah menunggu memiliki catatan kriminal masing-masing. Mereka biasanya mencuri dan membuat kerusuhan di daerahnya. Dengan menahan rasa sakit, Choi dipaksa melayani pria-pria tersebut secara bergantian. Bahkan, mereka merekam adegan kotor tersebut. Video yang mereka miliki akan mereka gunakan untuk mengancam Choi. Apabila Choi tidak menuruti permintaan mereka, maka video tersebut akan disebar terutama kepada teman-teman sekolah Choi. Karena ancaman itu, Choi tidak dapat memberitahu siapapun mengenai apa yang ia alami. Setelah kejadian itu, Choi terus melayani para pria tersebut hingga berjalan selama 1 tahun. Ia bahkan diruda paksa di luar ruangan, di taman bermain, dan di lapangan tenis. Choi benar-benar menjadi mainan bagi para pria tersebut. Bahkan pelaku tega memasukkan berbagai benda asing ke dalam alat vitalnya. Menurut polisi, Choi diruda paksa sebanyak 10 kali oleh 3 hingga 24 anak laki-laki dari sekolah menengah atas. Setidaknya sebanyak 44 laki-laki telah terlibat dalam kurun waktu 1 tahun tersebut. Mereka meruda paksa tanpa alasan. Ada yang hanya bersenang-senang atau menghibur diri karena putus cinta. Gadis itu diperintahkan untuk membawa saudara perempuannya yang berusia 13 tahun dan sepupunya yang berusia 16 tahun ke Miryang, di mana sepupunya tersebut juga diperlakukan dengan kasar. Laporan awal polisi mengatakan saudara perempuannya juga mengalami pelecehan seksual, namun dia mungkin hanya diserang secara fisik. Anak laki-laki tersebut juga diduga meruda paksa 2 gadis lainnya. Mereka diduga memeras uang para korban. Faktanya, para pelaku telah mengunggah video rekaman ini ke internet. Tidak ada yang dapat membantu Choi saat itu. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang bersikap kasar sehingga ibunya meninggalkannya. Satu-satunya orang yang dapat menolongnya adalah ayahnya. Namun Choi selalu dipukuli oleh ayahnya sendiri sehingga ia merasa tidak mendapat perlindungan apapun. Untuk mengatasi tekanan dalam hidupnya, Choi meminum obat tidur sehingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Dokter yang memeriksanya mulai curiga melihat luka lebam di tubuhnya. Pemeriksaan inilah yang akhirnya menguak apa yang terjadi padanya sejak setahun yang lalu. Pada tanggal 25 November tahun 2004, bibinya melaporkan hal ini ke polisi. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ditemukan fakta mengejutkan lain bahwa Choi bukanlah satu-satunya gadis yang menjadi korban. Terdapat setidaknya 5 gadis lain yang juga menjadi korban dari geng tersebut. Setelah kejadian tersebut pertama kali dilaporkan, pada tanggal 7 Desember tahun 2004, warga mulai mengkritik realitas pendidikan dan menulis bahwa pelaku harus dihukum berat. Pada tanggal 8 Desember, dilaporkan bahwa surat perintah penangkapan telah diterapkan hanya untuk 3 dari 44 pelaku, dan warga bereaksi terhadap hal ini dengan menyerukan tangkap semua pelaku dan memanggil polisi. 3 dari pelaku berhasil ditangkap polisi. Namun faktanya, polisi sama sekali tidak menghargai korban. Polisi sangat lambat dalam menangani kasus ini. Masyarakat yang telah mendengar kabar ini memprotes agar seluruh pelaku ditangkap. Menyusul protes dari para korban dan masyarakat, 9 pelaku lainnya ditangkap dan 29 orang didakwa tanpa hak asuh.
Setelah penangkapan tersebut, anggota keluarga pelaku mengancam para korban dan memperingatkan mereka agar lebih berhati-hati sebelum melaporkan anak laki-laki ke polisi. Orang tua dari salah satu pelaku mengatakan dalam sebuah wawancara TV, jika gadis tersebutlah yang menggoda anak laki-laki mereka sehingga terjadi tragedi tersebut. Ia memohon orang tua korban untuk memberitahu putrinya bagaimana berperilaku sopan agar terhindar dari pelecehan semacam ini. Salah satu gadis dilaporkan berhenti sekolah setelah kunjungan berulang kali dan serangan verbal dari orang tua pelaku. Kontroversi mulai muncul dan mengklaim bahwa polisi menganiaya korban. Hal ini membuat geram warga Korea Selatan. Warga memutuskan melakukan aksi unjuk rasa dengan menyalakan 150 lilin sebagai tanda buruknya kinerja kepolisian. Karena korban sangat trauma, mereka meminta petugas polisi wanita untuk membantu menginterogasi mereka. Namun permintaan ini diabaikan. Seorang petugas polisi justru mengatakan saat menginterogasi korban bahwa mereka telah merusak reputasi Miryang. Semua pria muda yang akan memimpin kota di masa depan telah ditangkap karena perilaku korban yang diduga merayu para pelaku. Polisi juga membocorkan identitas korban kepada media. Selain itu, korban terpaksa mengidentifikasi tersangka secara langsung di saat korban sangat trauma, bukan melalui cermin satu arah. Hal ini dapat menambah luka batin bagi para korban. Salah satu korban harus dirawat di rumah sakit untuk perawatan psikiatris setelah pengalaman ini. Pada bulan Agustus tahun 2007, Pengadilan Tinggi Seoul memutuskan petugas polisi Miryang bersalah karena gagal melindungi para korban dan memerintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 50 juta won kepada kedua korban dan keluarga mereka. Pada bulan Juni tahun 2008, Mahkamah Agung Korea Selatan menguatkan keputusan ini dan memberikan kompensasi sebesar 70 juta won. Jaksa mengirim sebagian besar terdakwa ke pengadilan remaja. 10 orang lainnya secara resmi didakwa melakukan pelecehan seksual berkelompok, dan jaksa meminta hukuman 2 hingga 4 tahun penjara yang ditangguhkan selama 3 tahun. Hakim juga menolak untuk mengadili 10 orang tersebut, dengan alasan bahwa para pelaku masih berusia muda dan sudah terdaftar di universitas atau memiliki pekerjaan. Hakim justru mengirim mereka ke pengadilan anak. Salah satu faktor karena kasus ini tidak terungkap cukup lama adalah karena ayah salah satu korban telah mengadakan perjanjian dengan beberapa pelaku untuk memberikan keringanan hukuman setelah menerima sejumlah besar uang. Hanya 5 tersangka yang akhirnya dikirim ke fasilitas penahanan remaja, dan tidak ada yang dihukum karena tuntutan pidana.